Sebelum Indonesia berdiri, sebelum proklamasi 1945, sebelum merah putih berkibar di angkasa, Nusantara pernah menjadi pusat kekuatan. Bukan sebagai koloni, bukan sebagai bangsa yang tertindas, tetapi sebagai peradaban besar. Dan di puncak kejayaan itu, berdiri seorang raja muda. Namanya Hayam Wuruk, seorang anak Nusantara yang membawa Majapahit menuju masa emasnya. Hari ini, kita tidak hanya akan belajar sejarah. Kita akan mengingat siapa diri kita sebenarnya. Abad ke-14. Nusantara belum bersatu. Kerajaan-kerajaan berdiri sendiri. Persaingan dagang terjadi. Aliansi berubah-ubah. Majapahit memang sudah berdiri, namun belum menjadi imperium besar. Intrik politik masih membayangi. Ancaman pemberontakan belum sepenuhnya padam. Di tengah situasi itu, pada tahun 1350 Masehi, seorang pemuda naik takhta. Usianya sekitar 16 tahun. Banyak yang meragukan. Masih terlalu muda. Belum berpengalaman. Belum matang. Namun, sejarah seringkali berpihak pada mereka yang memiliki visi besar. Hayam Wuruk tidak sekadar ingin mempertahankan kerajaan. Ia ingin memperluas pengaruh Majapahit. Bukan sekadar penaklukan militer, tetapi penyatuan politik dan ekonomi. Ia memperkuat sistem pemerintahan, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan, mengamankan jalur perdagangan rempah. Majapahit menjadi kekuatan maritim yang disegani. Wilayah pengaruhnya meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Ini bukan hanya ekspansi wilayah. Ini adalah lahirnya kesadaran bahwa Nusantara adalah satu kesatuan peradaban. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit menguasai jalur perdagangan penting. Kapal-kapal layar berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan. Rempah-rempah menjadi komoditas emas. Majapahit dikenal hingga mancanegara. Sistem administrasi tertata. Hukum ditegakkan. Budaya berkembang. Inilah masa ketika Nusantara tidak hanya menjadi penonton sejarah dunia, tetapi pelaku utama. Di bawah Hayam Wuruk, sastra dan seni berkembang pesat. Istana bukan hanya pusat politik, tetapi pusat kebudayaan. Upacara kenegaraan digelar megah. Tata pemerintahan tertulis rapi. Nilai persatuan dijaga. Majapahit menjadi simbol bahwa keberagaman bisa hidup dalam harmoni. Suku berbeda, bahasa berbeda, kepercayaan berbeda. Namun, berada dalam satu payung kekuasaan. Bukankah ini cerminan Indonesia hari ini? Namun, kejayaan tidak datang tanpa ujian. Ketegangan politik, peristiwa tragis, gesekan antar kerajaan. Hayam Wuruk menghadapi kenyataan bahwa memimpin wilayah luas berarti memikul beban besar. Persatuan tidak cukup dibangun dengan kekuatan. Ia harus dibangun dengan kepercayaan. Dan disinilah kebesaran seorang pemimpin diuji. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Setelahnya, Majapahit perlahan melemah. Namun, warisan kejayaannya tetap hidup. Warisan bahwa Nusantara pernah berdiri sebagai kekuatan besar.
Warisan bahwa anak bangsa mampu memimpin dan menyatukan. Warisan bahwa kita bukan bangsa kecil. Hari ini kita hidup di zaman modern. Kita punya teknologi, kita punya pendidikan, kita punya sumber daya. Namun pertanyaannya, apakah kita punya semangat yang sama? Semangat untuk bersatu, semangat untuk membangun, semangat untuk menjadikan Indonesia bangsa besar. Karena sejarah telah membuktikan kita mampu. Jika ratusan tahun lalu Nusantara bisa bersatu, mengapa hari ini kita ragu? Mari berhenti meremehkan bangsa sendiri. Mari berhenti terpecah karena hal kecil. Bangkitkan kembali semangat Majapahit. Bangkitkan kembali keberanian itu. Karena Indonesia tidak lahir dari bangsa yang lemah. Indonesia lahir dari peradaban besar. Dan salah satu puncaknya bernama Hayam Wuruk. Jika Anda bangga menjadi bagian dari bangsa ini, jika Anda percaya Indonesia bisa kembali menjadi kekuatan besar, tuliskan di kolom komentar. Nusantara pernah jaya. Indonesia pasti bisa. Like video ini jika Anda mencintai sejarah bangsa. Bagikan ke keluarga dan sahabat Anda. Dan subscribe agar kita terus mengingat bahwa kita adalah keturunan peradaban besar. Karena kebangkitan bangsa selalu dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran dimulai dari mengenal sejarah kita sendiri.